Anda mau sehat, jaga makan. Siapa di sini mau bugar, kuat? Ya harus olahraga. Coba lihat orang yang punya kebiasaan untuk exercise. Badannya jadi sehat, nggak sakit-sakitan, nggak gampang lelah. Kebiasaan kita menentukan nanti itu stamina kita seperti apa. Ini dia, kalau kita mengingat apa yang dahulu telah dikatakan oleh para rasul, dahulu itu bisa tahun lalu, bisa bulan lalu, bisa baru minggu kemarin. Kalau kita itu mengisi diri sendiri bukan dengan sampah, tapi kita isi diri kita dengan firman dan rema, niscaya pastilah iman kita akan semakin kuat, bukan semakin lemah. Meneguhkan iman di tengah ketidakpastian itu hati kami letakkan di mezbamu, kita tidak ambil lagi Tuhan. Kami letakkan di situ, kami tidak akan mengotak-atiknya. Hingga Engkau beracara dengan setiap kami. Tuhan, aku undang hadirat-Mu dan kuasa firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Pesan yang saya bawa hari ini sederhana, meneguhkan iman di tengah ketidakpastian. Sebab saya merasa keluarga Saat Teduh Bersama banyak sekali mengalami ketidaktentuan dalam hidupnya. Serba hanging gitu, semuanya sepertinya wait and see. Segala sesuatu tidak pasti. Tapi kabar baik di sini. Tuhan itu pasti. Janjinya teruji. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu hatimu, jangan goyang. Ketika keadaan kita sepertinya goyah semua, biar gunung, bukit beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Asal kita mau percaya, kita akan melihat kemuliaannya. Mari kita buka sama-sama di kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Kitab Yudas pasal 1, hanya satu pasal saja kitab itu. Ayat 17-25 saya bacakan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 17, tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas menasihatkan agar umat Tuhan meneguhkan iman mereka. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia, di tengah-tengah semua ketidakpastian yang ada di dalam diri kita, Yudas suruh kita merenungkan firman Allah. Dia berkata, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu. Oleh siapa? Oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang kuat, kita harus sengaja untuk mengingat apa kata Tuhan atas hidup kita. Kita harus punya kebiasaan dan disiplin yang tinggi untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti mencatat khotbah,
pengajaran-pengajaran seperti ini menotulenkan firman. Firman yang kita dengar. Bahkan di telepon kita pun ada notifikasi. Jangan hanya direnungkan, jangan hanya dimengerti, tapi kadang-kadang perlu dinotifikasi. Kita tulis ayat-ayat itu misalkan sebagai pengingat mungkin di kertas-kertas, mungkin di agenda pribadi kita, mungkin di catatan kita, mungkin bahkan di HP kita ada reminder-reminder ayat. Bukan hanya kita perlu mengingatkan satu sama lainnya akan firman Tuhan, tapi kita juga perlu mengingatkan diri sendiri. Kadang-kadang kita juga punya kebiasaan, sebagian orang ya punya kebiasaan baik, yaitu mengirim ayat-ayat firman. Kita kirim mungkin satu hari satu ayat kepada teman-teman. Nggak apa-apa sih, saya rasa itu bisa jadi berkat. Lain cerita kalau kita kirimin setiap menit ya, jadi mengganggu aktivitas orang lain. Kita boleh saling mengingatkan. Bahkan jangan hanya saling mengingatkan. Kalau lagi kumpul gitu tuh jangan menggosip. Kalau kita kumpul sama saudara seiman, mungkin kita bisa bahas. Kemarin Rasul Tuhan kita Yesus Kristus ngajar apa? Kalau zaman dulu Rasul. Karena para Rasul Yesus Kristus waktu itu adalah gembala-gembala sidang mereka. Alangkah baiknya jemaat itu kalau lagi berkumpul, baik itu dalam perkumpulan persekutuan secara formal atau pas lagi ketemu tidak sengaja, yang dibicarakan itu bukan kejelekan orang. Bolehlah bicara tentang berita terkini, tapi berita terkini itu nggak boleh mendominasi seluruh pembicaraan. Pembicaraan kita itu harus diisi dengan banyak firman. Ingat nggak kemarin pastor ngajar apa? Masih ingat nggak kemarin hari Minggu khotbahnya apa? Nggak apa-apa loh itu. Kita biasakan punya dialog-dialog seperti itu. Itu yang disebut ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus masih mengajar hingga hari ini, tapi lewat para rasul. Di zaman modern ini Yesus masih mengajar kita melalui gembala-gembala kita. Kalau gembala kita mengajarkan firman Tuhan kepada kita, itu dari Tuhan, karena sumbernya adalah Tuhan Yesus. Lain cerita kalau yang mereka beritakan itu salah, kalau yang diberitakan oleh gembala kita, oleh pengkhotbah-pengkhotbah itu sesuatu yang bukan firman, kita harus menguji segala perkara. Tapi kalau yang mereka beritakan itu adalah firman Tuhan, meskipun dalam khotbah juga diberikan tafsiran-tafsirannya, ilustrasinya, tapi coba bisa pilah-pilah, ambil apa yang berguna untuk hidupmu sebagai rema-rema dari Roh Kudus. Bicarakan itu satu dengan yang lainnya, sehingga pembicaraan kita diperkaya dan didekorasi dengan perkara-perkara yang berguna, berdampak kekal pula. Bukan menggosip ria, apalagi fitnah. Saling mengingatkan. Kita juga perlu mengingatkan diri sendiri. Suara Kristus itu bisa terdengar lewat suara gembala kita. Lewat suara pengajar firman. Ingatkan dirimu ya. Kalau kita mau punya iman yang teguh ya harus punya disiplin begitu. Anda mau sehat, jaga makan. Siapa di sini mau bugar, kuat? Ya harus olahraga. Coba lihat orang yang punya kebiasaan untuk exercise. Badannya jadi sehat, nggak sakit-sakitan, nggak gampang lelah. Kebiasaan kita menentukan nanti itu stamina kita seperti apa. Ini dia, kalau kita mengingat apa yang dahulu telah dikatakan oleh para rasul, dahulu itu bisa tahun lalu, bisa bulan lalu, bisa baru minggu kemarin. Kalau kita itu mengisi diri sendiri bukan dengan sampah, tapi kita isi diri kita dengan firman dan rema, niscaya pastilah iman kita akan semakin kuat, bukan semakin lemah. Meneguhkan iman di tengah ketidakpastian itu dengan mengisi diri akan firman. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, ayat 18, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 18, diperingatkan oleh para rasul saat itu, bahwa nanti di akhir zaman akan tampil banyak pengejek, bahasa Inggrisnya mockers. Mereka mengejek apa sih? Pengejek itu termasuk haters, termasuk orang-orang yang kepahitan. Orang-orang yang motivasinya dan metodenya salah. Bukan hanya itu, termasuk gossipers, orang-orang yang iseng mulutnya. Menjelang akhir zaman semakin banyak orang-orang yang mereknya beginian. Mereka akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kefasikan di sini adalah fasik lidah.
bukan fasih lidah. Kalau fasih lidah itu pinter ngomong, nggak apa-apa sih asal digunakan untuk kemuliaan Allah. Tapi fasik lidah itu salah ngomong atau omongannya salah dan sia-sia. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, mockers, haters, gossipers. Hindari orang-orang yang begini. Orang-orang yang suka mengejek, selalu aja cari-cari salahnya orang. Pandai sekali untuk mengungkit kekurangan orang untuk menutupi kekurangannya sendiri. Ini yang disebut dengan character murder atau pembunuhan karakter. Pengejek-pengejek adalah orang-orang yang suka menghina. Kalau kita nggak seperti mereka. Wah, fanatik lu, sok suci lu. Kenapa? Karena mereka silau dengan kekudusan Allah dalam hidup kita. Janganlah kita kompromi demi supaya mereka menerima kita. Diterima oleh Allah. Itu jauh lebih berharga. Saya mending ditolak manusia tapi diterima oleh Allah daripada saya diterima sama semua orang tapi ditolak oleh Tuhan. Tampil pengejek-pengejek, orang-orang yang menghinamu karena dirimu tidak sama seperti mereka. Kok nggak ikut-ikutan kompromi dan ikut-ikutan berdosa? Jangan khawatir apa kata manusia. Nggak usah dengarkan setiap orang. Siapa suruh kita masukkan hati kata-kata mereka? Nggak perlulah. Orang-orang yang fasik lidah akan menghadapi tahta pengadilan suatu hari. Kita malah kasihan kalau kita mikirkan akhir hidup mereka nanti. Kalau kita pikirkan nasib kekal mereka, hati kita malah justru penuh dengan belas kasih. Kita harus doakan agar mereka bertobat. Tapi nggak usahlah simpan kata-kata mereka di hati kita, lalu kita bawa gelisah seharian. Buat apa? Yang rugi siapa? Orang yang fasik lidah itu urusan mereka. Jangan sampai telinga kita juga mau menerima perkataan mereka lalu habis itu terganggu hati. Fasik lidah tidak harus disambut dengan fasik telinga. Makanya itu ada ayatnya di kitab Wahyu begini. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pakailah telingamu untuk mendengar apa yang dari Roh Kudus. Apa yang dari Roh Kudus? Apakah Roh Kudus berbicara kepada kita? Demikian firman Allah. Nggak, jarang-jarang ya ada orang yang bisa mendengar Roh Kudus secara audible gitu. Paling banyak adalah suara hati dan suara konfirmasi dari orang lain, peneguhan-peneguhan dari khotbah, dari renungan, dan juga mungkin dari kejadian Tuhan memberi pemahaman, tapi juga dari saudara seiman yang kadang-kadang mereka nggak tahu apa yang kita gumulkan, lalu mereka memberitahukan, aku kok tergerak ya kasih kamu ayat ini atau firman ini, ya jangan tersinggung ya saya kasih firman ini ternyata jadi jawaban buat kita. Kalau kita punya telinga, pasang itu telinga untuk mendengarkan apa yang Roh hendak katakan. Jangan dengarkan apa yang roh jahat katakan tentang hidupmu, apalagi yang menuduh dan mendakwa. Lain cerita kalau kritikan yang membangun, itu tergantung sumbernya. Kalau sumbernya itu absah, sumbernya itu dapat dipercaya. Orang-orang yang memberitahu kepada kita itu jelas-jelas kelihatan motivasinya murni. Dan mereka didorong oleh kasih, yang kayak gitu gak boleh ditolak loh. Kita harus dengarkan baik-baik demi kebaikan kita. Tapi kalau ada orang yang track recordnya memang suka membenci, suka memecah belah, suka melontarkan yang bukan-bukan, memang suka menjadi seorang troublemaker, seorang provokator. Nggak usah didengar deh, nggak usah lah, jangan keseret di dalam dosa orang. Buat apa? Buat apa? Janganlah mengikuti kata-kata pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu. Tapi ikuti pengajaran dan perkataan Tuhan lewat rasul-rasulnya. Dan ikuti perkataan-perkataan yang baik, yang positif, yang membangun dari kalangan umat Tuhan yang sehat imannya. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 19. Dilanjutkan lagi kehidupan orang zaman ini. Dunia ini makin hari makin bobrok. Alkitab mengatakan mereka yang adalah pemecah belah ini dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Inilah roh dunia saat ini. Dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia itu atau syarat nafsu dalam bahasa Inggrisnya ayat ini bunyinya, mereka adalah orang yang sensual. Sensual di sini tidak menunjukkan bahwa ini dosa seksual, bukan. Kata sensual di sini itu intinya adalah if it feels good to me, kalau saya suka mau apa? Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang hidup bagi dirinya. Tuhan mereka adalah perut mereka.
Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Seperti zaman hakim-hakim, setiap orang bertindak menurut kehendaknya dan apa yang dipandangnya benar. Di dunia ini sudah nggak ada kebenaran, tidak ada yang absolut. Tergantung dirinya. Gender pun atau apakah dia pria atau wanita atau apa. Kalau seseorang merasa dirinya kaktus, tidak berani ada orang yang boleh menegur, tidak boleh ada orang menegurnya kalau tidak dituntut. Bahkan di negara-negara bebas sekarang begitu. Terserah dia mau menamakan dirinya apa. Kalau kita sebagai anak Tuhan harus berpegang teguh pada firman. Firman bilang apa? Firman itu loh standar kebenaran, bukan perasaan kita dan pengalaman kita. Kondisi dunia begini. Tapi kondisi sekarang banyak orang Kristen yang tidak teguh berdiri, imannya tidak kuat, keseret oleh dunia. Lama-lama nanti ya, Kristennya masih ada, tapi sudah tanpa Roh Kudus dirinya. Gerejanya masih ada wujudnya, gedungnya masih ada, tetapi sudah tanpa Roh Kudus di dalamnya. Puji Tuhan di Asia belum kelihatan, saya berdoa jangan. Tapi di banyak negara, notabene yang dahulunya terjadi kebangunan rohani, tetapi kemudian generasi barunya lengah. Dicuri iblis, 7 roh lebih jahat masuk ke dalam culture atau kebudayaan itu. Tidak pernah ada tanda-tanda lagi, dulu pernah Kristen. Dulu pernah takut akan Tuhan. Bahkan gereja-gereja gedung-gedungnya bagus-bagus begitu, sekarang jadi pub, jadi night club. Sedih kadang-kadang kalau saya melihat itu dalam berita dan diberitahu teman, bahkan pernah sekali 2 kali waktu saya bepergian ke luar negeri. Kebetulan waktu pelayanan pun melewati gereja seperti itu, saya menangis di hati saya dan berkata, kok bisa begini ya? Semua dimulai suatu hari dulu mereka meninggalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Teguhkan iman. Jangan tinggalkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan hikmat manusia, sebab hikmat itu akan luntur. Tapi kebenaran dari Roh Kudus itulah yang akan berperang bagi kita. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 20 ini masuk dimensi Roh Kudus, tapi sebelumnya coba saya tekankan. Ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri. You know, your spiritual growth is ultimately your responsibility, atau pertumbuhan rohanimu pada akhirnya adalah tanggung jawabmu sendiri. Gereja, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Yesus Kristus, gembala-gembala sidang, ya, kakak-kakak rohanimu, mereka hanya bisa menciptakan situasi kondisi yang kondusif agar Anda bertumbuh. Dan bom atom atau nuclear power, kuasa nuklirnya yang membuat seseorang itu terinspirasi untuk bertumbuh adalah teladan. Makanya itu pemimpin harus memimpin lewat teladan. Teladan itu menginspirasi orang. Tapi sekalipun sudah diteladani pun nggak tentu loh orang itu akan bertumbuh. Coba perhatikan Yudas Iskariot. Kurang teladan apa? Kurang pengajaran apa? 3,5 tahun bersama dengan the best teacher, dengan guru terbesar. Dengan orang yang sempurna. Yesus Kristus namanya. Pengajarannya loh, dia ada di sana ketika Yesus memecah-mecah 5 roti dan 2 ikan. Lalu memberikan pengajaran, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Khotbah di bukit, dia di situ. Kurang apa? Mujizat kelihatan, teladan Yesus tanpa dosa. Dia melihat semuanya cara Yesus memperlakukan hingga anak kecil pula. Yesus memperlakukan orang miskin. Yesus memperlakukan orang kaya. Yesus memperlakukan semua orang. Dia melihat dengan teladan yang sempurna. Pengajarannya, wah, udah jangan ditanya. Pengajaran Yesus itu tiada duanya. Semua khotbah hari ini kan dari pengajaran Yesus. Kok bisa ya? Dia mengkhianati dan menjual Tuhan, lalu bunuh diri. Bangunlah dirimu sendiri, garis bawahi. Your spiritual growth, pertumbuhan rohanimu, adalah tanggung jawabmu sendiri pada akhirnya. Gereja, hamba Tuhan semuanya hanya bisa menciptakan keadaan sekelilingnya agar Anda bisa bertumbuh tak diganggu. Pilihlah untuk bertumbuh, jangan stagnan. Pilihlah untuk maju, jangan mundur. Dan lalu setelah itu dikatakan, dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Berdoalah dalam Roh Kudus itu caranya gimana? Semua doa dalam nama Yesus ya pasti ada Roh Kudus. Tapi berdoalah dalam Roh Kudus di sini juga bisa mengandung arti yang lebih dalam. Ada sebuah jenis komunikasi yang jauh lebih dalam daripada komunikasi yang average rata-rata atau biasa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dalam nama Yesus, amin. Oke, bagus itu, dan itu hati ke hati. Tapi kan kita tidak menjamah, tidak mengcover perkara-perkara yang begitu mendalam, sampai-sampai di dalam batinnya sanubari kita itu, perkara-perkara yang kita bahkan susah untuk utarakan. Sebagian perkara-perkara yang kita mau bicarakan itu masih rahasia atau kita belum bisa menaruh perasaan kita dalam kata-kata. Makanya itu berdoa dalam Roh Kudus itu juga termasuk berdoa dalam bahasa roh. Ada dimensi itu dalam ayat ini. Karena Yudas termasuk orang-orang yang menanti-nantikan Roh Kudus. Yudas ini kan adiknya Tuhan Yesus Kristus dari pernikahan Maria dan Yusuf. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul pasal awal, Yudas, Yakobus, penulis surat Yakobus di Alkitab di Perjanjian Baru ini juga, dan saudara-saudaranya yang lain, Yoses dan yang lain dan Simon, mereka berkumpul sama-sama dengan Maria, termasuk di 120 orang yang nanti menerima lidah-lidah api. Jadi Yudas tahu kuasa Pentakosta. Yudas tahu gunanya berbahasa lidah dan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus, berdoalah dalam bahasa roh pula. Kalau Anda belum bisa, belum punya karunia ini, kita berdoa ya hari ini supaya Anda dipenuhi. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kata peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, itu ada constant effort atau ada usaha yang berkesinambungan. Satu kata, komitmen. Kalau kita mau meneguhkan iman di tengah ketidakpastian, dunia ini makin hari makin tidak pasti. Ya, manusia itu makin hari makin jahat. Bagaimana caranya kita untuk tetap kuat? Ya kita harus memelihara diri kita dengan demikian pula dalam kasih Allah. Kata demikian dalam kasih Allah itu berarti lawan arus. Kita harus terus memupuk diri. Nggak ada orang yang lahir kuat. Setelah kita lahir baru, kita bisa lemah lagi dan bisa jatuh. Satu-satunya jalan untuk kuat adalah berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion, pemazmur katakan. Kalau kita mau teguh, ya harus meneguhkan diri seperti Daud ketika di Siklak. Bahkan orang-orangnya sendiri pun mau merajami. Belum lagi istri anaknya semua diculik, beserta dengan semua istri anak pengikutnya ditawan. Pada saat seperti itu apa yang Daud lakukan? Dia meneguhkan dirinya sendiri karena dia sadar bahwa pertumbuhan rohaniku, kerohanianku adalah tanggung jawabku. Dia mengapi-apikan diri meskipun Daud memakai efod. Daud pinjam sesuatu dari imam. Kita bisa pinjam iman orang lain, pinjam khotbah orang lain, pinjam urapan lah ceritanya orang lain, minta bantuan orang lain untuk kita bisa lebih merasakan hadirat Tuhan, tapi pada akhirnya keputusanmu yang berlaku. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Ayo bersikuku, teguhkan hati. Aku harus kuat. Dan dalam ketidakpastian aku tidak boleh goyah. Justru aku harus makin percaya. Bukannya justru iman itu dibutuhkan kalau kita nggak melihat. Kok aneh? Ketika kita nggak melihat malah justru kita lemah imannya. Bukannya justru harus kuat. Buat apa kita punya senter? Kalau pas gelap kita simpan. Senter itu bukan mainan. Senter itu justru dinyalakan. Jangan malas yang namanya jari jemari kita itu untuk arahkan ke tombol on-nya. Justru waktu gelap gulita, nyalakan senternya. Iman itu nyalakan. Waktu hidup kita mengalami ketidakpastian. Justru nanti waktu kita kuat, kita nggak akan kuat sendirian. Ayat 22, kita malah jadi berguna buat orang-orang sekeliling kita. Semoga pertama-tama kegunaan dirasa oleh keluarga Anda. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Malahan bukan hanya kita teguh, kita juga bisa encourage atau bisa menguatkan orang lain pula. Bahkan bisa menyelamatkan mereka. Tunjukkan belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Sama-sama ketidakpastian, tetapi yang satu teguh, yang satu ragu. Biar yang teguh, kuatkan yang ragu. Tuhan mau Anda jadi lebih dari pemenang. Bukan hanya di tengah ketidakpastian Anda jadi kokoh, tapi Anda bisa menguatkan orang lain di sebelah Anda.
Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Bahkan bisa kita tuntun orang lain dari jalan yang salah. Kita benarkan cara berpikir mereka. Tuhan berkehendak, Tuhan rindu kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi pasien. Tuhan memanggilmu untuk jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problemanya. Tuhan mau menjadikan Anda penyembuh, bukan pasiennya. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dalam ketidakpastian, kita diangkat Tuhan. Tuhan itu kalau angkat kita nggak sampai titik nol, sampai pasti, enggak. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu pulihkan, Dia itu akan angkat kita melebihi titik nol tersebut. Kita nggak hanya dipulihkan sampai titik pasti, tapi kita bisa memastikan orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain. Tuhan nggak pernah hanya sembuhkan kita. Tuhan sembuhkan kita agar kita sembuhkan orang lain. Itulah Tuhan. Dan kalau kita nanti menolong orang lain, kita harus penuh belas kasihan untuk mereka. Tuhan nggak mau kita fokus pada ketidakpastian. Fokus pada kebutuhan orang di sebelah kanan kirimu. Dan Tuhan akan memastikan hidupmu. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia yang berkuasa pada akhirnya, taruhlah percayamu ketika dunia tidak pasti. Taruhlah kepercayaanmu, berimanlah kepada kuasa Tuhan. Kuasanya itu sanggup menjaga. Saya bayangkan kuasa Tuhan itu seperti apa? Seperti orang kalau mountain climbing. Ini betul-betul yang mendaki gunung. Lalu suatu saat tangannya lagi basah, mungkin keringatan, lalu dia terselipkan, lalu dia jatuh. Dan itu turun ke bawah itu puluhan meter, jikalau bukan ratusan meter. Tapi ada tali di pinggangnya yang sudah dipakukan di titik sebelum dia mendaki tadi. Di titik tertentu. Dan itu yang menahan dia. Kuasa Tuhan itu begitu. Ketika kau jatuh, kau tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopangmu. Jangan beriman pada dirimu sendiri. Kekuatan kita terbatas. Hikmat kita juga biasa. Tapi berimanlah. Tenang hidupmu, jangan dibawa gelisah. Jangan sampai gak bisa tidur segala dan panik. Ada Tuhan. Coba katakan pada diri sendiri. Ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, saya gak keberatan berada dalam ketidakpastian. Selama ada Tuhan dalam ketidakpastian saya, hidupku pasti di tangannya. Ada tali yang mengikatkanku pada gunung batu. Saya tidak akan jatuh ke bawah dan mati. Sekalipun mungkin terselip sekali-kali, saya tidak akan dibiarkan tergeletak. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya sampai sekarang Tuhan punya gelar yang utama adalah Juru Selamat. Dia adalah tali tersebut yang saya katakan tadi. Dia tidak akan membiarkanmu jatuh ke bawah. Taruh percaya kepada Tuhan. 3 poin bagaimana meneguhkan iman di tengah ketidakpastian agar Anda menjadi manusia yang pasti. 1, ingat-ingat terus perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. 2, jangan dengarkan setiap orang dan sembarang orang. Buka telinga kepada sebagian orang kalau Anda tahu bahwa itu sumber yang baik, sumber yang benar. Tutup telinga mungkin kepada sebagian besar orang yang tidak perlu Anda dengarkan. 3, bangun komunikasi yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus untuk ambil alih hati kita yang gundah gulana. Biar Dia memberi kita damai sejahtera yang sempurna. Sekalipun serba tidak pasti, asal ada Tuhan, hidupmu pasti ada di dalam tangannya dan di dalam rencananya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, biarkan teguh imanmu di tengah setiap ketidakpastian yang dalam dirimu maupun di dalam dunia ini. Tuhan berjalan bersamamu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.